karena ketemunya kemarin saya ini ada yang salah. Kamu kemarin kemudian belum sempat saya perbaiki. Ada nggak apa-apa lah, kita pakai dulu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut materi kita yang kedua, yakni terkait dengan kuantitatif kausalitas. Kalau tadi di awal itu kuantitatif korelasional, nah ini sekarang berbeda. Nah, kita pahami dulu apa itu kuantitatif kausalitas. Kuantitatif kausalitas ini untuk menganalisis pola hubungan kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung secara bersama-sama atau serempak atau sendiri mandiri beberapa variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi ada variabel sebab dan variabel akibat. Maka untuk hal ini alat uji yang paling tepat ialah model analisis jalur atau path analisis. Nah, ini di paragraf pertama. Nah, dari pemahaman ini bahwa kuantitatif kausalitas itu dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Ya. Kalau di korelasi tadi itu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan. Nah, kalau di kausalitas ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh. Nah, kuantitatif kausalitas pun ini juga sering orang mengenal dengan istilah analisis jalur atau path analisis. Nah, contohnya begini, di kami itu misalkan apa kemarin tesisnya atau apa kemarin disertasinya, korelasi atau kausal. Nah, ketika misalkan saya mengucap tesis saya kemarin kuantitatif korelasi, maka akan merujuk pada pemahaman penelitian kuantitatif korelasional yang kita pelajari di awal tadi. Nah, kalau saya jawab, penelitian saya itu kuantitatif kausalitas. Oh, pakai analisis jalur ya? Pakai path analisis ya? Iya. Nah, ini pemahamannya. Namun ada juga yang misalkan dari judulnya. Apa kemarin judul tesisnya? Saya pakai judulnya hubungan kemampuan kerja dengan perilaku diskresi. Oh, penelitiannya korelasi ya. Orang akan berpikiran seperti itu. Namun kalau saya jawab, kemarin judul tesisnya apa? Pengaruh kemampuan kerja terhadap perilaku diskresi. Oh, pakai kausalitas ya? Pakai path analisis ya? Iya, orang pasti akan ke sana pemahamannya. Maka judul kalau hubungan di depannya maka dimaksud dengan path analisis ini atau analisis jalur ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung. Ya. Dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel X terhadap variabel, kalau di sini nggak pakai Y ya, tapi X4. Y-nya ganti X4. Nah, ini menurut Ridwan Engkos Ahmad Kuncoro. Oke.
Nah, model analisis jalur atau path analisis ini merupakan perkembangan dari korelasi sesungguhnya ya, dari perkembangan korelasi. Dalam kuantitatif korelasional ataupun kausalitas ini juga tetap menggunakan namanya regresi linear sederhana ataupun korelasi berganda, tetap menggunakan. Oke, ini untuk slide pertama. Kemudian slide selanjutnya, nah, masih ada yang ingat dengan bentuk yang dikorelasi? Masih sedikit, Pak. Masih sedikit. Enak Satu ngeliat arah, yang ini Pak. apa enak ngeliat yang sebelumnya? Tukang panas, ini ada tukang panas Pak Burhanuddin. Ya. Ini gambarnya. Jadi sudah terbayang ya, lebih susah mana korelasi apa kausal? Kausal kayaknya Pak. Kausal, Pak. Kausalitasnya agak ribet ini kayaknya ini. Lebih rumit ya. X1, X2, X3, berarti dia Y-nya mana Pak? Ganti S4. Item 4 itu perilaku diskresi itu Y Pak itu ya, tapi dia itu X4 itu. Iya. Berarti Betul. nggak pakai istilah Y ya Pak ya? Nggak pakai variabel Y. X4. Dan juga kenapa? Bacanya gimana itu Pak? Ya sudah, variabel X4. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu X1, X2, X3. X3 itu variabel intervening. Loh, apalagi ini kan? Dependen. Kemudian perilaku diskresi ini variabel terikat. Ini mau dilanjut nggak? Lanjut lah Pak. Ya, tanggung mana namanya materi kuliah. Kalian aja. Iya. Apalagi Yunor ini, kok kan apa? Kausal kayaknya ini. Ya, pengaruh. Biar sekalian aja dimumetkan. Ya, siapa ini? Judulnya pengaruh, dia kausalitas. Siti Mariam tuh pengaruh. Biar berubah ya. Jadi di hipotesanya Bu Nurbaiti, kemudian Pak Gita, kemudian Ibu yang lain yang nggak nampak namanya tadi ya. Hipotesanya itu sementara ini lebih mudah korelasi daripada kausalitas. Nah, nanti kita buktikan apa iya hipotesa Bapak Ibu tadi itu betul atau tidak. Asik aja Pak. Tadi terbukti mana yang lebih mudah. Nah, mana yang lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat dari judulnya Pak. Pengaruh kemampuan kerja, motivasi kerja, dan kesempatan berpartisipasi terhadap perilaku diskresi. Nah, ini contoh kalau ada judul penelitian seperti ini. Ini yang kita jadikan sebuah contoh. Nah, kalau di korelasi tadi apa di depannya, Pak? Hubungan. Nah, oke, jadi hati-hati ya. Ini hubungan atau pengaruh. Oke. Nah, bentuk penelitian kuantitatif korelasi atau bentuk konstelasi atau apalah nama yang disebutnya, bentuk diagramnya atau kerangka penelitiannya itu yang nampak di layar Bapak Ibu. Panahnya ke sana kemari, rono rene kalau bahasa Jawa. Kalau melihat ini rumusan masalahnya berapa Bapak Ibu kalau bisa disimpulkan? Kalau tadi simpel rumusan masalah korelasi kan 4. Kalau kausalitas? 9. 2, 3, 4. 8, Pak. Benar nggak, Pak? Ini ada yang hilang ini. 9. 1. Ada yang hilang itu. Ada yang 1, 2, P3, P4, P5, P6, P7. Masa 9, Pak? 10. 10, Pak? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 10. 10. Ada 10 masalah. Berarti lebih tebal dong tesisnya ini.
Iya, jadi Banyak oh, Dulu ya. bisa sombong sedikit, Pak. Tesis saya tebal, sombong di tebalnya tapi. Karena rumusan masalah 10 tentu perhitungannya lebih banyak, pembahasannya Iya. lebih banyak. Ya, perhitungan Oke. 10, pembahasan 10, kesimpulan 10. Oke. Itu. Oke. Yes, ya. Nanti apa maknanya rumusan masalah ini nanti di slide berikutnya ada. Oke, jadi ini sebagai gambaran. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Sekarang kita langsung ke rumusan masalah, Bapak Ibu. Nah, rumusan masalah ini kan bentuknya berbeda dengan rumusan masalah korelasi tadi. Kalau korelasi tadi itu untuk tidak, kalau di sini berganti. Apakah variabel X1 berpengaruh, bukan berhubungan atau berkorelasi, tapi berpengaruh. Ya, berpengaruh terhadap variabel X4. Nah, ini yang saya katakan saya belum rubah, masih Y. Harusnya Y-nya itu, variabel Y-nya itu X4 semua, Pak ya? Ya, X4 semua. Ya. Nah, belum saya, karena ya maklum ya, slide-nya agak sama, jadi saya copy paste waktunya yang enggak memungkinkan, belum sempat. Ya sudahlah, nanti sajalah. Ya, ini ketahuannya kemarin. Kemarin. Jadi variabelnya tidak ada, jadi ganti X4. Oke. Nah, rumusan masalah ini disesuaikan dengan diagram tadi. Itulah kenapa disebut analisis jalur, karena jalurnya banyak. Hanya panahnya banyak banget ya Pak ya. Ya, maka X1 itulah terhadap X3, X2 terhadap kalau manusia diginiin mati dia Pak. Iya, itu tadi. Jadi intinya itu, Pak ya, satu variabel tuh menguji variabel yang lain, Pak ya. Iya, Ya, maka disebut analisis jalur atau path analisis. Nah, itulah kenapa ada istilah itu. Nah, karena bentuknya seperti itu, ruwet. Nah, hidup aja udah ruwet, tambah ruwet ya. Tapi nggak apalah. Ruwet itu pun bisa dijalani. Ya kan? Hidup ruwet dari zaman kecil sampai sekarang pun masih bertahan. Oke, ya. Jadi itu rumusan masalah yang pertama, X1 terhadap X4. Nah, rumusan masalah kedua, ini X2 dengan X4. Yang rumusan masalah ketiga, ini X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap X4. Akan berbeda dengan korelasi ya. Iya. Berbeda. Nah, kemudian yang keempat, ini X1 terhadap X3. Nah, ini kan di korelasi tidak ada. Ya. Kemudian yang kelima, ini X2 terhadap X3. Kemudian yang keenam, X1 dan X2 terhadap X3. Nah, ini ada pengaruhnya atau tidak. Ini rumusan masalahnya. Kemudian ini baru 6. Nah, ini lanjutannya. Genepin 10. Baru 6. Aduh. Aduh. Ya. Ada yang mikir. Mantap kayak model. Iya, empe aja banyak modelnya kok, Bu. Berarti ini pun banyak modelnya. Ya sama lah. Ada yang mikir ulang. Oke, kemudian rumusan masalah ke-7. Ini X3 dengan X4. Kemudian yang ke-8, X1, X2, dan X3 dengan X4. Nah, yang ke-8 ini katakanlah kalau dikorelasi itu serupa dengan yang rumusan masalah keempat. X1, X2, X3 terhadap X4. Nah, yang ke-9 dan ke-10 ini ada namanya variabel intervening, variabel antara. Itu posisinya di X3, kita posisikan sebagai variabel intervening. Wah, opo kui. Variabel intervening itu variabel mudahnya itu perantara lah, variabel antara. Intervening. Nah, oke.
Inilah, nggak akan saya jelaskan pasti Muhammad, inilah 10 rumusan Pening, masalah. Lama-lama pening Bu ya. Bab hijau mulai pening tuh. Oke, cuman begini. Ini kan kalau dalam prosesi perkuliahan harus saya sampaikan secara utuh ya. Iya, Berarti Pak. plotnya memang ada 10 rumusan masalah. Realitanya, rumusan masalah kita itu mau seperti apa, itu nanti tergantung dengan apa ya, diskusi dengan pembimbing lah. Bantu permitnya tuh. Iya, Pak. Jangan 10 sih Pak, kebanyakan ya sudah lah Pak. Mimisan. Nah, Saja, Pak. Aja lah, biar nggak bisa lah kalau Siapa saya. yang ada yang ngomong mimisan tadi? Oke. Panas Karena- berarti Pak Gita. Mimisan. Oh, panas. Udah mulai Di bisa sini nih. hujan loh, Pak. Oke Pak, pakai kompres es Pak ya kalau panas. Kompres batu es. Oke, jadi 10 ini apa ya? Kalau saya enggak wajib lah harus 10-10-nya. Enggak wajib harus keseluruhan, enggak wajib harus 10. Maaf Pak, motong Pak. Ini kan jadi 10 karena seperti dari judul yang dicontohkan ini kan memang banyak variabelnya kan, dari pengaruh, kemampuan kerja, motivasi. Iya, betul. Nah, banyak variabel yang dependen. Nah, itu Pak. Mm-mm. Jadi maksud Ibu ini mungkin gimana kalau variabelnya dikurangi di judul itu? Jadi berapa? Hanya pengaruh Oh, ada minimal Ibu, ya. dua. Kalau yang 2 ya, kalau 2 misalnya Pak. Independennya 2, yang ininya gitu. Ya, memang Kalau ya. dua itu kualitatif tapi Pak ya. Kalau kuantitatif apa untuk tesis minimal 3. Oke, kalau variabelnya 2 itu skripsi. Oh. Iya. Nggak bisa lagi Ibu, SP3. Berarti mutlak gitu ya, harus Berarti mutlak ganti judul. 10. Ya. Ya. Ya sekarang tesis apa mau skripsi? Nah, itu kembali ke situ. Tesis Ya, minimal itu 3 variabel. 2 variabel E katakan, atau 1 variabel Y, atau 3 variabel E. Maka ketika begini, jangan milih yang kausalitas, pilihlah yang korelasional. Ya, oke. Iya. Pilihlah yang korelasional. Kalau korelasional, Yang korelasi ya. ya korelasi dengan Kenapa dua. banyak yang Pak Gita? Ayu Nur sama Bu Siti Mariam udah pengaruh ini judulnya di ACC. Banting setir lagi ya. Narasi berarti pengaruh ya Pak. Tapi nggak apa. Nanti tengok saja. Atau ya. Tetapi juga mereka terkadang terhilangkan nama mereka. Kalau mereka nggak tahu ya wes aman. Banyak tantangannya itu kalau kuantitatif itu, nggak bikin ngantuk, bikin pusing dia. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ketemu saya. Karena pusing. Kalau ketemu Bapak saya solawatin aja Pak, mana menang solawat sama Bapak ajak muter-muter. Langsung PSN aja yang jadi pembimbing, beres. Saya enggak masuk dalam tim itu kok Pak. Jadi bukan saya ya, saya enggak masuk dalam tim untuk bimbingan saya enggak. Saya biasanya di luar. Iya, biasanya di luar. Di luar jadi penguji, jadi sekretaris, ya sedikit nanya-nanya lah. Karena saya malas ruwet, Bu, Pak. Artinya malas ruwet itu apa? Kalau pembimbing gini loh, Bapak Ibu gini. Enak saya kan nyalahkan aja ketika ujian. Iya, mudah-mudahan nanti kalau muji kami memaklumi lah. Tapi enggak, saya pernah ketika dapat mahasiswa enggak tahu sama sekali. Pak, saya izin ngabsen boleh nggak Pak? Apa namanya? Ya silakan Ibu Baiti sambil di absen. Pernah ya nguji. Saya ya, maafkan ya. Ya.
itulah bentuk mahasiswa itu saya suruh ngaji, wis. Wah, mantap itu, Pak. Iya. Pak Ismet. Karena percuma. 1, 2. Tanya judul enggak paham, tanya latar belakang masalah enggak paham. Capek saya nanya kan. Iya. Udahlah. Pak Yatno mana ya, Pak Yatno? Kamu bawa Al-Quran? Enggak. HP-mu ada Al-Quran? Ada. Enggak. Waduh, ini mahasiswa kayak mana? Terpaksalah handphone saya keluar kan. Nih, coba dibaca. Ya, alhamdulillah bisa ya. Dalam kategori bisa ya. Ya wes lah. Lulus, Pak, lulus. Nah, kan? Macanya itu pula, Pak. Ayat kursi. S1. Enggak. Ayat Saya kursi. acak. Ngusir setan. Ngusir setan. Bu Betty sudah di absen, Bu Betty? Sudah. Sudah, oke. Oke, Ibu kalau kemana? sudah. Oh, biar nggak ada nggak tadi aku. Ibu ya? Waduh, macet yang udah Silviani suaranya. Ada. Ada dia. Ngomong crack Bu Betty. Oke, sudah absen ya. Saya kembali ke jalan yang benar. Oke, nah kita lanjut sekarang. Itu tadi ya, rumusan masalah. Kemudian ketika rumusan masalahnya 10, ya hipotesisnya pun harus 10. Ya, 10 sama. Penempatannya sama, harus ada 10. Oke ya, agak cepat ya, hipotesis samalah. Kayak tadi cuman ganti-ganti saja. Nah, tujuan penelitiannya pun harus 10. Iya. Tinggal nanti disesuaikan redaksi katanya. Ya, ini yang DEFGH enggak saya tulis. Pak, PPT ini kami dikasih bonus ke grup nggak, Pak, di share? Ya, nanti saya perbaiki dulu. Variabelnya belum saya rubah ini. Masih pakai variabel ya, bukan X4. Ya. Nah, ini DEFGH tidak saya tulis ya, Bapak Ibu, karena nggak cukup untuk satu slide, jadi tak gitu kan. Ganti hari Kamis mana nggak bisa masuk. Oke. Nah, sekarang sama seperti penelitian kuantitatif apapun, kita harus melakukan yang pertama kali deskripsi data hasil penelitian. Nah, kemudian selanjutnya kita ke analisis hasil penelitian. Nah, ini ada namanya uji prasyarat dan uji hipotesis. Sama seperti di korelasi kita juga melakukan. Karena kita asumsinya penelitian kita ini parametrik. Oke, sekarang kita fokus pada kolom atau tabel uji prasyarat data. Kira-kira bentuknya ada yang berbeda enggak dengan yang korelasi? Ini ada yang belum dirubah ya. Bentar. Biar enggak rancu nanti. Sih, Pak Darman. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke layar. Nah, ini ada uji prasyarat data yang kita lakukan sama, uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Ini yang akan kita lakukan uji pada SPSS seperti apa. Nah, cuman ini agak berbeda dengan penelitian korelasi ya.
terletak pada homogenitas dan linearitasnya. Kalau tadi masih ingat, homogenitas kita hanya 3 kali ujinya. Sekarang 5, Bapak Ibu. 5 ya. 5. Kalau linearitas dikorelasi 3, di sini 5. Ya, sesuai. Rumusan masalah kita 10. Jadi saya nggak tega mau ngajarinnya banyak betul. Oke. Itu mikrofon siapa ya kerasa-kerasa ya? Bu Desi. Pak Sudarman. Tolong yang lain matikan mikrofonnya. Oke ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan dalam uji prasyarat data. Wes, dari sini sudah nambah keyakinan kalau kausalitas itu tidak enak, lebih enak korelasi. Kayaknya hipotesis Bapak Ibu tadi sudah agak mendekati benar lah ya. Oke. Nah, sekarang kita ke SPSS. Aduh, kita sebentar. Tak kecilkan. Oke. Bapak Ibu, untuk uji normalitas tidak kita lakukan ya. Enggak apa-apa ya. Karena normalitas sama persis Sama persis. tadi Pak ya. Sama persis Pak ya. Dengan yang ada di penelitian korelasi ya. Biar enggak banyak rekaman, enggak banyak yang terbuang, kita langsung ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas itu pun sesungguhnya sama. Ya, Bapak Ibu sama. Cuman apa ya? Apa cumanya ya? Oke lah kita Dan dependennya aja ya Pak yang berbeda, yang tadinya diisi Y kotaknya pun sama. Apa perlu dicoba atau enggak? Pak, ya kalau nggak dicoba nggak tahu rasanya Pak. Satu aja. Boleh. Yang homogenitas X1 dan X4. Oke. Nah, sekarang kita untuk melakukan uji homogenitas, kita tetap menu analis ini menu andalan, itulah yang harus kita pilih. Kemudian kita pilih compare mean, kemudian one way ANOVA. Nah, ini kan semua nih. Masih yang tadi ya, keluarkan dulu. Tapi ini masih Y ya. Nggak apa-apa lah ya, ini masih Y ya. Iya Pak, Pak. Dimengerti Pak. Berarti mengerti ya, dipahami lah ya. X4 ya. Ini harusnya X4 kalau sekarang. Nah, X4 ini tetap di sini, di faktor. Kemudian kita cari X1, kita ingin menguji X1-nya. Sama caranya. Homogenitinya sudah terchecklist karena belum saya tutup, jadi masih nyimpen semua ya. Outputnya pun akan sama. Outputnya akan sama. Outputnya sama. Jadi caranya sama, tinggal dirubah saja. Apa namanya tadi? Kita tutup ya. Kita ke di sini. Nah, saya apa-apa. Nah, kalau kita ingin menguji homogenitas X1 terhadap X4, maka X4-nya ini difaktor. X1-nya di dependent. Ya, ini untuk uji homogenitas X1. Nah, kemudian kalau uji homogenitas yang kedua, berarti X2-nya yang kita masukkan. Iya. Terhadap X4. X4-nya nggak berubah ya. Iya. Kemudian yang ketiga, ini uji homogenitas X3 dengan X4. X3 yang kita masukkan. Ini masih tetap ya.
Iya. Nah, sekarang ini sudah beralih 3 dengan X1. X1-nya mana? X1 yang jadi faktor. Bolak-balik di situ aja berarti ya Pak. Iya, boleh ya. Nah, rutinitas. Linearitas. Aja ya Pak. Linearitas Balik juga. salah. Kita klik analyze. Salah. Kompermin. Permin Pak. Min. Linearitas. Linearitas. Yang Ibu tadi itu korelasi. Yang regresi Korelasi itu ya Pak ya. Korelasi ganda. Analyze, kompermin, min. Min. Oh iya, kompermin min. Ini kan masih yang tadi. Nah, sekarang kita ingin melakukan uji linearitas X1 terhadap X4. Nah, maka Dependent X1. dependent ini yang mana? X1. X4 ya situ. X4 dependent, yang independennya yang X1. Oke, kita coba mana? Masih ingat dengan 867? Ya. Ya. Oke, maka yang perlu diperhatikan jangan sampai salah letak. Itu aja. Kalau Dengan ini kalau jangan nilai salah letak. signifikannya sama aja ya Pak ya? Ya, penentuannya sama aja. Nah, ini untuk linearitas X1 terhadap X4. Baik yang homogen maupun linearitas. Iya, sama. Ini kan hanya proses inputnya. Nah, sekarang yang kedua. X2 terhadap X4. X4 ini kan Y ya. Jangan dimaklumi ya, ini masih Y. Ya. Atau saya rubah daripada ruwet. Kan rubah. Oke, analyze, kompermin, min. Kan berubah X4 ya. Kenapa nggak dari tadi? Oke, sekarang S2, X4. Nggak ada yang komen sih. X2, X4, berarti X4-nya dependent list, X2-nya ke independent. Oke, ini untuk uji linearitas yang kedua. Nah, sekarang uji linearitas yang ketiga, ya berarti S3 terhadap X4. Nah, S3 yang kita masukkan. Oke, tinggal oke, nanti outputnya apa, tinggal copy paste, masukkan ke Word ya untuk perhitungan dalam penyusunan. Oke, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini S3 terhadap X1. Loh, kok ini masuk? S3 terhadap X1. Dependent Maka X3. X1-nya dependent. Ya, X3-nya independent. Ini kan X3, X1. Nah, ini X3, X2 berarti dependennya X2. Kita tengok. Lebih kecil tuh. Nggak linear. Nah, maka di sini ketika kausalitas, persoalan kalau cerita kawan-kawan itu akan sangat susah mensinkronkan keseluruhan data itu
ini pengalaman nyata ya. Kenapa dia kemarin juga nggak alih korelasional, dia tetap kekeh. Partner saya kan untuk kuantitatif ada waktu satu angkatan itu. Dan dia pusing ketika untuk menyinkronkan ini semua. Di sini ada perbaikan data di, misalkan ini kan yang enggak linear ini kan di X3, X1, X3, X2 ya. Di sini enggak linear. Ini harus kita lakukan perbaikan. Ketika di sini baik, yang lainnya ini nanti akan terpengaruh. Yang lainnya nggak linear. Yang lainnya enggak linear. Iya. Di sini enggak homogen gitu ya, mau kita perbaikan homogen, yang tadinya homogen bisa jadi enggak homogen. Oke. Nah, inilah tantangannya ketika kausalitas. Tapi lihat contoh judul-judul tesis itu banyak pengaruh-pengaruh ya di internet. Berarti banyak. Ya, tapi banyak yang enggak seperti ini. Nah, itulah. Maka jangan ketemu dengan saya. Artinya begini, pemahaman untuk kuantitatif itu pun beda guru, beda pemahaman. Ya, beda guru, beda pemahaman. Kalau saya ini pemahaman kuantitatifnya orang Jakarta, UIN Sarip sama UNJ. Karena pembimbing saya dari sana, lulusan sana. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang mengenal dulu Rektor UIN Sarip Hidayatullah, itu Prof. Dede Rosada, itu sebagai penguji saya, Bu. Nah, Prof. Dede Rosada itu sebagai penguji, dan itu pun ya apa ya memberikan apresiasi lah terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan perhitungan untuk kuantitatif, karena mereka satu paham. Mental keluar dari Kalau ketemu dengan paham yang lain ya bisa jadi tidak sepaham. Ya, tapi saya akan seumumnya mungkin ya. Umumnya mungkin seperti ini. Oke. Jadi ini hanya untuk perkuliahan. Kita memang data ini pun saya ngarang ya, bukan data penelitian. Saya masuk ke nilai saja, nggak tahu seperti apa bentuknya. Ya ketemu nggak linear ya syukur, ketemu linear ya syukur. Ya, namanya untuk latihan. Nah, tapi di sini kalau kita mau interpretasikan X uji linearitas X3 terhadap X2 ini tidak linear hasilnya. Karena ini lebih kecil dari 0,05. Karena seharusnya lebih besar dari 0,05. Oke. Nah, ini untuk perhitungan linearitas. Oke, untuk uji prasyarat kita sudah selesai Bapak Ibu. Nah, maka apapun nilainya dari data ini, kita anggap semuanya normal, homogen, dan linear, maka kita bisa melanjutkan analisis yang kedua, yaitu uji hipotesis. Tapi pada prakteknya, kalau belum terpenuhi, ya sesungguhnya nggak bisa untuk dilanjutkan untuk uji hipotesis. Harus disempurnakan dulu uji prasyarat datanya. Maka kalau belajar di YouTube itu ada sih, di konten YouTube itu saya juga pernah melihat perbaikan data bagaimana tidak normal, bagaimana tidak homogen, dan bagaimana tidak linear. Itu pun ada yang seperti itu. Iya Pak. Pak, ya. Sebelum lanjut mau tanya sedikit Pak. Iya. Yang di data Excel tadi Pak. Data awal tadi Pak. Nah data ini Pak ya. Jadi bisakah kita ketahui linear atau tidak, homogen atau tidak dari minimum nilai yang ada di tabel Excel ini Pak. Jadi dari awal kita bisa tahu berarti ada nilai minimal ini mesti untuk supaya nantinya linear atau homogen. Ya.
Bisa nggak Pak? Bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan dari awal Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Kalau melihat data ini kita pun nggak bisa untuk menerawang, itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Apalagi kalau datanya itu nanti misalnya ratusan gitu, nggak bisa. Ya. Oke, sekarang kita uji linearitas, homogenitas, dan normalitas, kita asumsikan semuanya terpenuhi. Ketika semua itu sudah terpenuhi, maka kita lanjut pada uji hipotesis penelitian. Oke. Hipotesis penelitian. Jangan. Dia betino, Pepe yang gingoan bawah. Itu mikrofon siapa itu? Jangan lo tebal dia tuh, gingoan Pepe no. Ibu Desi. Bu Desi. Sylvia. Masuk ya. Silakan berlanjut. Oke. Nah, kok ini muncul ada gambar, kok tadi korelasi tidak ada gambar. Wah, ya yang kausalitas mulai goyah ya. Nah, Iya Pak, mulai goyah Pak. Mulai goyah yang kausalitas. Nah, jadi kenapa di sini kok ada muncul di slide 1 ada substruktur 1 ya. Kita tengok dulu substruktur 1, ada substruktur 2, 3, 4, 5. Nah, dalam PET analisis substruktur ini melekat dengan sangat erat. Identik lah, identik. PET analisis ini terkait dengan apa namanya substruktur. Ya. Kalau terkait pemahaman ini, saya dengan Bu Nurul itu sepaham. Bu Nurul Hidayati ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal walaupun nama itu sepaham. Udah kan? Iya. Paham Pak. Sepakat itu dengan saya masalah ini. Terkait dengan penelitian kausalitas PET analisis. Wah, ada substruktur. Oke. Jadi kalau dengan rumusan masalah 10 tadi, itu ada 5 substruktur atau 5 gambar yang bisa dibangun. Nah, gambar ini berasal dari gambar kita yang di slide 2 ya. Oke. Ini gambar struktur ini merupakan pecahan dari gambar konstelasi PET analisis yang ada di slide sebelumnya, yang slide 2 kalau tidak salah. Ini kita pecah. Nah, substruktur yang pertama ini untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3. Ya, ditanyakan. Nanti kita tujuan 1, 2, 3. Nah, ini penjelasannya yang di bawah. 1, 2, 3 pengaruh X1, X4. Yang 2 pengaruh X2, X4. Dan yang ketiga pengaruh X1 dan X2 dengan X4. Nah, ini sesuai dengan rumusan masalah. Nggak apa-apa. Nanti paham tidak paham, mudah-mudahan ingat. Oh, yang ada gambar-gambarnya itu ya kalau kausalitas atau PET analisis. Oh iya, ayo argumen seperti itu pun udah lumayan lah. Nah, sekarang substruktur yang kedua. Nah, ini substruktur ini untuk menjawab rumusan masalah 4, 5, dan 6. Nah, digambarkan seperti ini. Oke, sekilas saja ya, daripada mumet, daripada pusing. Nah, ini substruktur yang ketiga. Ini untuk menjawab rumusan 7 dan 8. Ya. Substruktur keempat ini untuk menjawab rumusan masalah ke-9. Oke, nggak usah dicatat, nanti slide-nya saya kirimkan. PPT-nya saya kirimkan. Kemudian substruktur yang kelima ini untuk menjawab rumusan ke-10. Pak Gita, berapa persen penelitian kausalitas ini lebih sulit dari korelasi? 65%. Asal jawab aja Pak. Pokoknya
tes cocok lah, kausalitas ini lebih ruwet. Relasinya sama ini intervalnya, cuman kita yang membedakan kalau tadi di korelasi ini hubungan, kalau di kausalitas ini pengaruh. Nah, kita rubah saja hubungan dengan pengaruh sama. Ini belum saya rubah ya, masih Y. Ya, maklumlah. Nah, ini yang akan kita lakukan. Gak apa-apa daripada nanti lebih enak. Nah, ini yang akan kita lakukan, uji hipotesisnya. Oke. Oke, siap Bapak Ibu? Nah, kita sekarang ke substruktur yang pertama. Nah, ini akan kita lakukan uji hipotesis 1, 2, dan 3. Nah, gimana caranya? Dengan menggunakan SPSS, maka kita meminjam apa namanya itu korelasi berganda. Ya, untuk menjawab rumusan masalah ini kita menjawab struktur ini kita meminjam korelasi berganda. Nah, langkahnya kita analyze, regresi, kemudian linear. Nah, ini kita keluarkan dulu karena masih tersimpan ya. Oke, sekarang kita kembali ke PPT, kita butuh ya. X1, X2, dan X4. Kemudian independennya ini X1 dan X2. Oke. Kemudian kita klik statistik, nampaknya belum berubah karena belum saya close PPT SPSS-nya. Kemudian kita klik OK. Ini belum saya tutup ya. Setelah biar simpel. Oke. Oke, yang mana yang mau kita lihat Bapak Ibu dari 3 ini? Model summary. Model summary, yakin. Untuk menjawab Nova struktur aja itu. Pak, Nova. Enggak, koefisien. Koefisien boleh juga. Kita lihat yang di koefisiennya. Ini bisa di close enggak ini? Biar enak loh. Kurang lebar layarnya ya. Ini substruktur ini bisa kita berikan nilai dengan uji statistik yang sudah kita lakukan. Kita melihat pada tabel koefisiennya. Nah, ini koefisien korelasi berganda substruktur yang pertama. Nah, ini nilainya. Ini yang kita masukkan dalam, katakanlah kita copy, pindahkan ke Word. Ya. Ini yang kita lihat ialah pada kolom standardized coefficient beta. Ya. Ini kan kemampuan kerja berarti X1, motivasi kerja X2. Nah, 0,693 ini masuk pada nilai ini. Ini scrollnya nampak ya? Aduh, Pak Dokter di sini banyak geluduk, Pak Dokter. Oke, dinikmati saja, Pak. Hah? Dinikmati saja. Iya, banyak geluduk ini. Jadi, scroll saya nampak ya yang ini ya? Nampak Pak, ya Pak. Nah, kalau nampak berarti 0,693. 0,693. Ini nilai row X4, X1. Ini nilainya 0,693 untuk panah ini yang di atas.
Nah, panah yang di bawah, ya, ini 0,107. Ya, 0,017. Nah, ya, clear. Apa mau kita masukkan? Masukkan. X4, 1, 1. Oke. Ya, ini clear. Kemudian ini untuk struktur pertama. Kemudian kita pun harus menjelaskan, nah ini manual. Ya, menyelesaikan rumusan apa ini ya, persamaan, model persamaan. X4 atau X4 ya, 1 X4 X1 ditambah X4 X2 ditambah apa ini ya, epsilon ya, ini epsilon ini. Nah, ini berdasarkan nilai dari standarized coefficient beta. Oke. Yang penting yang perlu dipahami, 0,693 ini masuk ke row X4 X1, 0,102 ini masuk pada row X2 X4. Nah, row yang ini nanti kita selesaikan di uji hipotesis. Ya. Oke, ini kita simpan untuk substruktur pertama. Nah, ini kita close. Sekarang kita melakukan uji hipotesis yang pertama. Ya, kita melakukan uji hipotesis yang pertama. Uji hipotesis yang pertama ini ialah X1 X4. Pengaruh langsung atau tidak langsung. Nah, ini kita masih menggunakan uji korelasi sederhana. Ya, uji korelasi sederhana. Ayo, masih ada yang ingin apa? Uji korelasi sederhana. Lali, Pak. Oke, Lali, Pak. Saya ditanya lagi, Pak. korelasi. Udah nggak nyatet lagi. Udah nggak nyatet lagi, udah bingung ya. Oke. Correlated. Ya, dilihat. Oke, sekarang kita ingin menjawab rumusan masalah pertama ya, X1, X4. Maka kita butuh X1, X4. Oke, kita butuh X1, X4. Versionnya sudah, baru kita klik OK. Nah, salah. Tidak pakai ini ya, karena tampilannya berbeda. Sorry, salah. Analyze kayaknya masih pakai regresi ya. Masih pakai regresi, kemudian ini kita keluarkan dulu. X1, X4. Terus saya lihat outputnya. Oke. Ya. Ini ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini untuk melakukan uji hipotesis yang pertama, ada tidak pengaruh langsung X1 terhadap X4. Nah, output yang kita perhatikan ini ialah pada output koefisiennya. Ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai hasil uji X1 terhadap X4. Nah, ini yang di copy. Kemudian bagaimana kita untuk melihatnya? Ini kita lihat pada nilai signifikansinya, kemampuan kerjanya. Ini 0,002. Nah, ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, karena nilainya lebih kecil dari
0,05, maka variabel X1 ini memiliki pengaruh atau memiliki kontribusi terhadap perilaku diskresi. Ya, terhadap perilaku diskresi. Nah, bagaimana hipotesis yang pertama? Ya, hipotesis yang pertama memiliki pengaruh. Nah, memiliki pengaruh. Apa dasarnya? Ini. Kemudian berapa besarannya? Kita lihat ke model Sumeri. Ya. Apa mulai di model Sumerinya aja nggak apa-apa ya, sama aja. Oke ya. Ke model Sumerinya. Kalau mau pakai model Sumeri sama aja, ini signifikannya juga lebih kecil ya. 0,02 sama 0,02. Nah, sekarang kita ingin lihat seberapa besar kontribusinya. Nah, ini kita lihat nilai R koefisiennya atau R apa di situ dilambangkan, dinotasikan dengan R besar. Nah, nilai terhitung ini 0,796. Ya, 0,796. Ini berarti interpretasinya masih pada rank interval pengaruh yang kuat. Ya. 796 interval rank pengaruh yang kuat. Oke, kemudian berapa besarannya kontribusi, yakni 63,4%. Jadi variabel X1 memiliki kontribusi sebesar 63,4% terhadap perilaku diskresi dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, ini untuk uji hipotesis yang pertama. Oke, clear ya? Nanti ditonton ulang kayaknya clear. Nah, sekarang kita melakukan uji hipotesis yang kedua. Pengaruh X2 terhadap X4. Caranya sama dengan yang pertama. Caranya sama. Kita klik analyze. Ya, analyze, kemudian regresi. Kita pinjam linear. Nah, berarti X1-nya kita ganti dengan X2 karena kita ingin menguji X2 terhadap X4 apakah ada pengaruh di antara keduanya. Nah, ini kita klik OK. Ya. Kita mau lihat koefisiennya 0,07 atau mau lihat model Sumeri sama aja tapi konsisten. Kalau tadi di awal itu kita pakai koefisien untuk substrukturnya, kita pun harus menyertakan koefisien di substrukturnya tadi. Nah, kita nilai ini, melihat nilai ini, nilai pada tabel koefisien, ini didapat nilai signifikansinya 0,003 dan ini lebih kecil dari 0,05. Sama, kalau kita lihat model Sumeri, lihatnya 0,003. Itu pun sama. Nah, ketika didapati nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh terhadap variabel X4. Seberapa besar atau tingkat pengaruhnya, ini kita lihat pada R-square-nya, sama seperti yang sebelumnya. 776 ini masuk pada interval yang mana? 776. Ini terletak pada interval pengaruh yang kuat. Masih dalam posisi pengaruh yang kuat. Nah, besaran kontribusinya 60,3%. Ini untuk uji hipotesis yang kedua. Enak ya? Enak nggak Bapak Ibu? Oke, nah sekarang kita uji hipotesis yang ketiga.
Uji hipotesis yang ketiga. Caranya sama. Analyze, kita masih minjam regresi ya, linear. Karena ini X1 dan X2 terhadap X4, maka kita dari sini masih kekurangan X1 ya. X1 kita kalau minjam. Kemudian kita klik oke. Nggak muat ya, setelah tak besarkan. Nah, ini outputnya. Wah, ya, ini enggak bisa ini ya. Bisa nggak Bapak Ibu? Oke. Oke, ini untuk uji apa namanya hipotesis yang ketiga, pengaruh langsung X1 dan X2 secara simultan terhadap X4. Ini pun kita bisa melihat dari nilai signifikan. Nah, kita cari yang enak ya. Kita lewat ANOVA, kita lewat Sumeri, ini nilai signifikannya sama. Nah, kita pakai model Sumeri atau kita pakai ANOVA. Ya. Kalau secara simultan kita pakai koefisien ini nggak bisa. Nah, maka kita lihat pada tabel ANOVA pengaruh X1 dan X2 terhadap X4. Ini nilai signifikansinya 0,011. 0,011. Nah, ini menandakan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel X4. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Ya, 0,05. Nah, kemudian berapa tingkat kekuatan hubungannya secara simultan, ini pun masih dalam rank pengaruh yang kuat, 797. Nah, kemudian kontribusi yang diberikan, ya, ini sebesar 63,5%. Sedangkan sisanya itu sekian persen dipengaruhi oleh variabel yang lain. Ya, variabel yang lain. Nah, sekarang dari sini, ini kita kembali ke bentuk substruktur yang pertama tadi. Nilai rho X4, X2, X1, ini nilai R square, 63,5. Jadi di sini, ya, di rho X4, X2, X1 ini 63,5. 0,63 ya 0,63 lah ya, 0,63. Maka epsilon sini ini harus mencukupi bagaimana bisa 1. Jadi 1 dikurang 0,63. Inilah nilai epsilon pertama. Nah, kemudian R koefisien korelasi R X1, X2 ini 0,797. Ini nilai koefisien korelasinya. Nah, jadi substruktur pertama ini nilainya sudah terisi semua. Dengan demikian, substruktur pertama itu sudah terselesaikan, kemudian rumusan 1, 2, dan 3 itu sudah terselesaikan. Oke, ini untuk substruktur yang pertama. Oke, sampai sini gimana Pak Ibu? Puyeng, Pak. Puyeng. Oke, kalau puyeng Ngeblank ini. saya sampai substruktur 2 lah ya.
struktur 2 karena biar nanti di ujian bisa sama dengan yang kelas sebelah, karena kelas sebelah pun kemarin tidak sampai selesai. Kelas sebelah kemarin itu sampai substruktur kedua. Nah, ini lumayan, struktur kedua sudah punya rumusan masalah sudah 6. Ya, rumusan Paling masalah nanti sudah 6. ngelihat itu Pak, rekaman yang dikirim Pak Asmawi. Ya, maka untuk struktur kedua ini caranya sama dengan struktur yang pertama, hanya beda variabel saja. Nanti jangan sampai salah letak. Jangan sampai salah letak. Ini kan yang berubah X3-nya. Kalau yang pertama tadi X4. X4 diganti dengan X3. Caranya Pak gimana? Podo, sama. Base clear. Ya Pak, berarti aku kunyah dulu Pak. Ya, caranya sama, clear. Enak kan kalau sudah tahu caranya, semuanya ngikuti. Sudah clear. Wes, dapat di stop rekamannya daripada banyak.